seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Salam sejahtera dan selamat pagi saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Di pagi hari yang indah ini, di hari baru, kita disapa oleh firman Tuhan. Dari kitab 2 Tawarikh pasal 30 ayat 8. Dikatakan sekarang, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikian saudaraku, ini adalah ungkapan Raja Yehuda Hizkia pada waktu itu kepada bangsa Israel. Hizkia seorang raja yang takut kepada Tuhan, seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia hadir dan kembali melakukan satu reformasi dalam kehidupan hidup beribadah, di mana pada ketika itu ibadah-ibadah bisa dilaksanakan di Yerusalem, saudaraku. Dan di sanalah dia memberitakan firman Tuhan dan mengajak kepada seluruh bangsa Israel, kerajaan Israel, komunitas suku Efraim dan Benjamin, supaya mereka datang kepada Tuhan. Mereka dapat beralih mendekat diri kepada Tuhan. Hidup mereka bertobat, tidak lagi meninggalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Itulah sebabnya melalui Raja Hizkia, Tuhan mengatakan kepada seluruh bangsa Yehuda dan kerajaan Israel, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya. Artinya ada pertobatan. Jadi datang berbalik dari yang dulunya berjalan ke kiri, sekarang berjalan kepada Tuhan ke kanan. Itulah yang menjadi ajakan kepada mereka semua. Apa saudaraku, sebagai hasil ketika mereka datang kepada Tuhan, dikatakan saudara-saudaraku, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Kedekatan kita kepada Tuhan dan kerinduan kita mendekat kepada Tuhan, di sanalah Tuhan mengundurkan murkanya. Yang sebelumnya dia murka melihat kejahatan, melihat segala perbuatan kenajisan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi ketika mereka berubah, mereka bertobat, maka saudaraku, hukuman Tuhan akan undur dari mereka. Saudaraku, artinya hidup mereka diselamatkan, hidup mereka diampuni. Tuhanlah yang maha bijaksana di dalam keilahiannya memberikan itu kepada umatnya, saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, datang mendekat dan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bila ajakan yang mengatakan datanglah kepada Tuhan, saudaraku, di dalamnya ada kerinduan yang secara terus-menerus merenungkan firman Tuhan dan hidup di dalam Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Segala perbuatan yang mendukakan hati Tuhan itu diputuskan, tidak diulangi kembali, tetapi dia berubah, datang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian, hukuman Allah akan ditangguhkan. Murka Tuhan tidak akan terjadi di tengah-tengah kehidupan saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak kegelapan, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan yang mungkin membuat kita jauh dari Tuhan atau mengaburkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal itu saudaraku akan mendatangkan murka Tuhan. Tetapi bila kita dengan penuh hikmat melihat tanda-tanda zaman
yang bisa menggeser nilai kerohanian kita kepada hal-hal dunia ini, itu mari kita tinggalkan, kembali bercermin kepada firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Maka hukuman yang pada awalnya itu akan dilakukan kepada kita, tetapi dengan hati yang tulus datang menyembah Dia, datang ke baitnya, maka hukuman itu akan undur daripada kita. Saudaraku, barangkali dalam kehidupan ini kita mengatakan ini adalah hukuman Tuhan kepadaku, ini adalah cara Tuhan menghajar aku dengan berbagai dinamika kehidupan kesulitan yang kita alami. Tidak ada jalan yang lain, saudaraku, yang akan kita lakukan selain daripada jalan mendekat kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Dengan berserah, hidup kita akan terluput dari murka Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Semangatlah bekerja dan tetaplah giat, tidak goyah memuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh firman yang kami dengarkan memberikan kami kehidupan. Kami datang mendekat kepadamu dan beribadah kepadamu. Itulah keselamatan bagi kami, dan itulah buah iman kami. Sehingga segala perbuatan duniawi yang bisa saja membuat kami jauh daripada Tuhan, bisa saja dengan keinginan-keinginan kami yang kami penuhi itu membuat kami jauh dari Tuhan. Ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah ciptaan-Mu. Kami mau datang kepadamu. Kami mau mendekat kepada Tuhan. Dan jauhkanlah murka-Mu dari kami. Sungguh kami sangat menderita, terlebih dalam akhir-akhir ini, akibat dampak COVID yang sungguh menggelisahkan kami. Tuhan, bila ini adalah seruan kepada kami supaya kami bertobat, kami mendekatkan diri kepadamu Tuhan, inilah kami, terimalah kami. Kami mau mendekat kepadamu, dan kami mau melakukan kehendak Tuhan. Jauhkanlah murka-Mu daripada kami semuanya. Jangan hukum kami dengan amarah-Mu. Kasihanilah kami ya Kristus, orang yang berdosa, yang hina ini. Dan kami sadar bahwa Tuhan adalah pemilik dari alam jagat raya ini. Kepadamu Tuhan tunduk segala sesuatunya. Oleh karena itu, biarlah kami berserah hanya kepada Tuhan. Kami juga berserah di dalam kehidupan ini, melawan COVID ini. Menangkanlah kami, sembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID, yang sedang dirawat, baik isolasi mandiri dan di rumah sakit. Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka, memberikan mereka sukacita, motivasi kehidupan, dan hidup semakin mendekat kepadamu. Berkatilah kami semua dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, semangatlah bekerja. Mari saudara-saudaraku, hiduplah di dalam firman Tuhan. Tuhan memberkatimu semuanya.